balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, antefik gitu ya, yang mencitrakan sebuah bangunan suci atau istana kuno ya. Kita rasa istana kuno ya, sebuah sulur lengkung ya, di sini termasuk di situ ada segitiga tumpal, ceplok atau bunga-bungaan mencirat istana kuno ini ya. Ini entah bagian apanya, entah bagian pintu. Mungkin ini salah satu kemuncak ya yang biasanya banyak dihias kemudian di atas tembok. Asia Tenggara merupakan satu kesatuan sejarah, asal-usul, dan peradaban. Termasuk kemudian pada abad ke-1 Masehi ya, puncak peradaban Funan, di mana kemudian 700 kemudian ternyata digantikan oleh Sriwijaya. Sriwijaya memiliki andil besar dalam mempengaruhi Jawa, mendirikan dinasti Sailendra, sehingga kemudian peradaban dari kemudian lembah Sungai Mekong beralih ke Sumatera, beralih ke Jawa Tengah. Ternyata di peradaban Jawa Tengah ya, dengan segala gemerlap candi-candi yang megah, Borobudur, Prambanan, Pelawasan, Candi Sewu yang dibangun sekitar abad ke-8 sampai ke-9 Masehi, ternyata harus ditinggalkan karena letusan Gunung Merapi secara masif, perebutan kekuasaan di antara keluarga raja, dan serangan Sriwijaya. Maka Empu Sendok benar-benar memindahkan pusat pemerintahan dan istana atau keraton ke Jawa Timur, Makadatuan I Tambelang, Makadatuan I Watugalo ya. Dan di lokasi ini yang ternyata tidak jauh dari temuan prasasti Wulik, di mana kemudian permaisuri dari Empu Sindok yang bernama Rakai Mangibil, Parameswari Diakebi. Tidak jauh di sini di Desa Bakalan telah mendirikan sebuah Ganesha yang kemudian di belakangnya ada prasasti yang bernama Prasasti Wulik tahun 935 Masehi, masa Empu Sindok. Permaisuri Pak Rakai Mangibil Parameswari Diakebi ini meresmikan ya bendungan Wulik, Muatan Wulas dan Muatan Tamya yang merupakan dihadiri oleh 5 dusun, Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Nama-nama desa ini sebagian masih ada seperti Sungai Pikatan maupun Desa Padi-Padi. Kemungkinan Pangiketan, Panghawaran, dan Busuran sudah berubah ya menjadi berbagai desa yang ada di lokasi ini. Termasuk di lokasi ini kita dapati sebuah makam yang sangat luas. Ternyata ketika masyarakat menggali kubur ya di ujung dari sebuah candi besar ini tersingkap, sehingga banyak balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, antefik gitu ya, yang mencitrakan sebuah bangunan suci atau istana kuno ya. Batu-batu dan batu bata mengingatkan pada peradaban Empu Sindok di abad ke-10. Dapat kita bersama-sama. Tadi area ini tidak jauh dari temuan prasasti Wulik ya, dan memang desa-desa itu sudah tercatat dalam prasasti itu. Dan kemungkinan nama desa kuno dari desa ini, Kemasan Tani, ini antara lain bisa Panghawaran atau Pangiketan ya, atau Busuran. Nah ini sesuatu yang sulit untuk dibacakan dari segi sejarahnya maupun pola-pola peradabannya. Nah, misalnya kita coba ya beberapa nisan yang ada di hadapan kita ini, ternyata merupakan balok-balok batu candi ya. Jadi banyak sekali. Kita mendapati seperti ini ya, ada susunan, dan ini sangat arkais ya, diduga merupakan sebuah istana yang terpendam di bawah makam atau mungkin sebuah candi besar gitu ya, yang sehingga kemudian setiap kali masyarakat menggali makam ditemukan banyak sekali balok-balok batu candi, atau juga bisa jadi material ini merupakan material dari istana kuno ya. Nah, coba itu ada yang sangat indah biasa-biasanya. Ini ada banyak sekali yang menghiaskan cita rasa istana kuno ya, sebuah sulur lengkung ya. Di sini termasuk di situ ada segitiga tumpal, ceplok atau bunga-bungaan menciratkan misalnya ragam hias di abad ke-10 ya, misalnya era Empu Sindok atau masa kahuripan setelah itu. Selain itu coba banyak sekali ya ini kita dapati selain seperti ini ya, hiasan-hiasan yang indah ya, segitiga tumpal, sulur gelung. Bahkan di sini coba kita lihat. Nah, di sini penuh sekali dengan blok-blok batu candi yang sangat besar ya. Kemungkinan ini baru saja digali gitu ya.
dan masyarakat menemukan banyak sekali susunan balok-balok yang sangat besar. Bahkan di sini ada dorpel ya, dorpel atau ambang pintu. Nah, ambang pintu yang terbuat dari batu, yang dimungkinkan memang ambang pintu ini dengan rusak ini ya, ini merupakan semacam untuk menancapkan engsel pintu ya, atau apa namanya, untuk membuka dan menutup pintu. Ini bagian dari apa namanya, bangunan dan struktur dari bangunan yang sangat megah tentunya ya. Kalau mungkin masyarakat biasa itu menggunakan material batu andesit yang pahat, ini tentu sangat tidak rasional, karena kita ketahui baik sumber Mahuan misalnya menceritakan rakyat kebiasaan itu rumahnya itu terbuat dari kayu, bambu, dan atapnya bisa ilalang, bisa kemudian apa namanya, padi ya, pohon padi itu loh. Nah itu, sedangkan rumah-rumah para bangsawan, para raja ini banyak yang terbuat dari tembok batu bata merah, balok-balok batu candi dan lain sebagainya. Bahkan itu sudah ada yang juga menyerupai sebuah bekas bangunan dari sebuah istana kuno ini ya. Ini entah bagian apanya, entah bagian pintu atau bagian jendela atau bagian pojok-pojoknya ya. Ini banyak sekali pojok-pojoknya. Di samping itu, selain kemudian apa namanya, balok-balok batu candi gitu ya, yang tergeletak di mana-mana, juga banyak sekali batu bata kuno ya, batu bata kuno ya. Batu bata kunonya juga cukup banyak. Juga batu bata kuno ini dengan ketebalan sekitar 8 cm ini mengingatkan pada jenis-jenis dan jejak-jejak bangunan suci atau bangunan apa namanya, istana pada masa kuno. Nah ini, bahkan di sini itu ada yang menyerupai arca gitu ya, nah, seperti ini. Nah ini ada semacam hiasan-hiasan tertentu, mungkin ini semacam kemuncak gitu ya, kemuncak berbentuk bunga teratai, kemuncak benar-benar tadi Padmasana atau ya, Padma ya, Padma bunga teratai itu bahasa kunonya itu Padma atau bunga teratai. Mungkin ini salah satu kemuncak ya yang biasanya banyak dihias kemudian di atas-atas tembok, di atas-atas benteng, tembok keliling itu biasanya ada kemuncak-kemuncak yang berjajar gitu ya. Kita masuk di sini, ini kayak menyerupai arca ini teman-teman. Nah ini kayak arca gana yang mengangkat, yang biasanya tangannya berada di atas ya, namun sudah banyak keausan. Jadi ini tangannya, kedua tangannya ini ke atas gitu ya, dan ini mungkin mukanya, namun sebagian memang aus gitu ya. Jadi memang ini salah satu hiasan-hiasan atau ragam hias di istana-istana dan candi-candi kuno, tidak hanya floral yang bersifat apa namanya, hiasan-hiasan ceplok atau tumbuh-tumbuhan, melainkan juga semacam fauna ya, atau hewan-hewan, misalnya dalam cerita Tantri, Kamandaka, atau kemudian dewa-dewi ya, dewa-dewi seperti apa namanya, kinara-kinari. Nah itu juga merupakan kehidupan surgawi. Coba kita ke arah sana ya. Selain kita mengetahui bahwasanya banyak sekali material balok-balok batu candi yang ada di lokasi ini ya, bersama batu-batu gundul. Apakah batu-batu gundul seperti ini juga bagian dari istana-istana kuno ya? Mengingatkan setelah ekskavasi di situs Kumitir, bagian pojok timur laut itu ada banyak sekali tumpukan batu-batu gundul yang rapi, ada yang disusun seperti jalan raya, ada yang gundukan seperti gunungan ya, yang menceritakan bahwasanya taman-taman apa namanya yang dihadirkan pada masa kuno itu memberikan spirit, yaitu semangat untuk hidup serta suasana surgawi, yaitu harapan setelah kemudian moksa ya, agar kemudian kembali kepada Tuhannya, bersatu dengan Brahman gitu ya, dan kemudian terhindar dari rantai reinkarnasi dan masuk surga, seperti itu ya. Nah, jadi jika kita lihat luasan dari makam ini sangat luas, sekitar 1 hektar. Dan dari sana digali juga menemukan balok-balok batu candi. Di pojok sana digali juga menemukan balok-balok batu candi, atau kemudian jejak-jejak istana kuno. Diduga kalau memang di dalam makam ini adalah sebuah bangunan kuno, entah istana entah candi, tentunya sangat megah pada masanya dan sangat besar. Coba di sini hiasan-hiasannya itu masih tersisa ya. Nah di sini ini coba kita bersihkan. Ini hiasan apa yang sangat misterius dan sangat aneh ini ya. Nah ini kemungkinan segitiga tumpal atau hiasan lainnya ya, karena sudah sebagian sudah aus dan apa namanya, tertutup oleh lumut-lumut gitu ya, lumut. Nah ini juga yang tergeletak ini juga timbulan batu candi sebenarnya ini loh. Ini ada bagian penguncinya ya. Nah ini untuk saling mengunci gitu ya.
Coba kita ke arah timur ya, kemungkinan kita juga mencari prasasti atau bisa jadi ada lencana-lencana tertentu yang tersembunyi di antara balok-balok batu ini, atau mungkin ada semacam prasasti yang ditemukan angka tahun. Maka jika kita menemukan angka tahun, maka ini akan bisa menyibak, membongkar, dan kemudian menguak sebenarnya di dalam makam ini ada bangunan tahun berapa. Nah, ini luar biasa sekali ya. Karena seperti ini biasanya kalau seperti ini ada angka tahunnya ya. Namun nah ini luar biasa, ini besar. Kalau ini sangat besar ya. Nah, ini juga nggak ada, karena banyak yang aus juga karena sangat arkais ya, sangat kuno sekali. Kita juga ada yang kemudian dibungkus ya, bungkus kain, banyak sekali. Nah, jika kita lihat ternyata memang hampir 85% yang ada di sini itu ternyata memang balok-balok batu candi atau bahkan struktur bangunan kuno ya, entah pasanggerahan, asrama atau menjadi istana ya. Nah, itu sekali kan, dan hampir semua tulisan yang ada di sini ini ternyata ini balok-balok lain ada lubang ya, kemungkinan satu lubang cuma tertutup oleh nisan ya. Ini bisa terlihat, bisa zoom ya. Ini ternyata material lama. Jadi kalau kemudian mengacu kemudian pada lokasi ini ya, nah ini ada pinggiran batu candi yang besar. Nah, termasuk balok-balok lainnya ya. Jadi seperti ini salah satu kemudian batu bata kuno yang tersisa ya, jadi sangat tebal sekali sehingga ketebalannya itu sekitar 8 cm, yang mengingatkan memang kalau mungkin bersandar pada prasasti Wulik gitu ya, ada merupakan kemungkinan ada istana-istana kuno. Bahkan ya sebenarnya kalau di sebelah kira-kira dekat sekitar 50 meter dari sini itu Sungai Pikatan. Nama Pikatan itu pernah menjadi nama penguasa Jawa Tengah, dinasti Sailendra, yang terkenal dengan nama Rakai Pikatan Empuh Manuku, yang menikahi Pramudia Wardhani, yaitu putri dari Samaratungga yang meresmikan Candi Borobudur. Bahkan di situ antara Rakai Pikatan dan Pramudia Wardhani ini membuahkan sebuah legenda yang dikenal dengan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Sebenarnya Roro Jonggrang yaitu seorang putri yang beragama Buddha dari putri dari Samaratungga ini hendak dinikahi oleh Bandung Bondowoso. Kemungkinan ini adalah sanepan atau ungkapan kuno ya dari Rakai Pikatan Manuku yang beragama Hindu. Tapi kemudian Pramudia Wardhani atau Roro Jonggrang ini mau dinikahi asalkan Bandung Bondowoso bisa membangun candi 1000 dalam waktu 1 malam. Ternyata kemudian Roro Jonggrang ini membunyikan lesung gitu ya, sehingga ayam berkokok, sehingga kemudian makhluk-makhluk halus yang membantu Bandung Bondowoso membuat candi ini kabur semua, keburu matahari muncul, sehingga kemudian tinggal satu yang belum selesai. Akhirnya kemudian terakhir ya, ternyata juga mereka akhirnya menikah dan menjadi penguasa dinasti Sailendra yang dikenal dengan Rakai Pikatan, sang pembangun Prambanan. Ya, ini berasal dari Rakai Pikatan, dari desa Pikatan. Nah, kemungkinan Sungai Pikatan ini juga memiliki makna yang sangat dalam segi kesejarahannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika kita melihat batu-batu yang ada di sini ya, yang sangat banyak ini memang mengingatkan pada peradaban kuno ya. Diduga memang untuk sementara rentang waktu adalah abad ke-10 masa Empu Sindok, sebagaimana prasasti dekat prasasti Wulik, maupun masa-masa akhir Majapahit ya, prasasti Petak tahun 1486 itu juga dekat di sini. Nah, sehingga kemudian bahkan dalam prasasti Petak itu sebenarnya ada 2 candi yang belum ketemu, yang dikenal dengan Sang Mukta Ring Mahawise Salaya Muang Sang Mukteng Ring Mahalaya Bayawana. Jadi ada 2 istana muksa seorang raja Majapahit yang bernama Mahalaya Bawana dan Mahawise Salaya. Jadi sangat luas, Laya itu adalah lapangan yang sangat luas ya, yang dikenal dengan Mahawise Salaya atau Mahalaya Bawana. Maha itu besar, Laya itu luas, dan Bawana ya, jadi semacam dunia yang sangat luas, tak terbatas ya ini. Kemungkinan memang banyak sumber-sumber historis, bahkan mungkin
kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca. Memang Empu Prapanca ini di akhir dari catatannya dia itu berada atau tinggal di desa Kamalasana yang ditumbuhi pohon kamala dan asana. Disitulah Empu Prapanca kemudian sampai pensiun, sampai muksa gitu ya, pensiunan dari Dharma Daksa Kasogatan, pemangku pejabat tinggi agama Buddha yang nama aslinya sebenarnya adalah yang sangat indah, Samget Padelegan dan Acarya Nadendra. Jadi membuat nama samaran Prapanca yang artinya orang yang penuh dengan kecacatan. Nah, ini adalah sesuatu kerendahan dari para empu dahulu gitu ya. Itu juga ketika mengikuti rombongan bangsawan Majapahit bertolak dari Lumajang gitu ya, hendak pulang ke Istana Majapahit di Trowulan, Empu Prapanca setelah Binjapan yang saat ini Bangsal itu lurus ke selatan melewati Banasara, Sangkan Adoh, kemudian Rabu Tugu, sampai kemudian diduga sampai di desanya, yaitu bercengkrama dengan Sanak Kadang dalam kitab itu, yang tidak lain dan tidak bukan dalam uraian terakhir dari kitab Negara Kertagama, desanya bernama Kamalasana. Mungkin saja saat ini menjadi Kesono ya, Kamalasana. Memang banyak desa-desa yang toponiminya itu malah mengalami perubahan sedikit, ada yang mengalami perubahan secara total. Kita tidak lagi bisa menemukan mana desa atau dusun Pangiketan, Panghawaran, Usuran. Nah, namun padi-padi dan pikatan masih kita temui. Semoga kemudian nanti dalam penggalian makam selanjutnya gitu ya, struktur yang lebih besar, pelaporan dan kemudian ekskavasi secara integral dan komprehensif dilakukan oleh pihak terkait ya, yang dalam hal ini pihak yang berwenang untuk melakukan ekskavasi adalah Puslit Arkenas, yaitu BPK Balai Pelestari Kebudayaan, Balar Balai Arkeologi, dan BRIN. Semoga bermanfaat.